Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, senang sekali kembali berjumpa. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri katakan, ojo turu lo yo. Iya, jangan tidur ya, dari atas kelihatan mulai angop-angop ya. Dan jangan makan juga ya. Kemarin saya dengar ada yang ibadah malah makan ya, bawa malah piknik ya, jangan ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah mujizat. Saya percaya mujizat masih terjadi, yang percaya katakan amin. Saya percaya bukan hanya jemaat Tuhan yang mengalami mujizat, tetapi pelayan Tuhan. Saya memulai awal dengan kesaksian dari seorang pelayan Tuhan di tempat ini, seorang full timer yang tadi siang mengalami sakit tangannya, terus minta didoakan oleh saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan dan sembuh saudara. Kita mau dengar kesaksiannya, boleh Bu Evi naik ke atas panggung? Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ceritakan bagaimana apa yang dialami, setelah itu gimana, terus nanti diperagakan ya Bu ya. Silakan Bu Evi. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mau bersaksi, tadi itu saya waktu siang itu di kantor, saya bilang sama Bu Umi sama Ibu Emma, saya mau minta didoakan sama Pastor Yoel. Kenapa? Tangan saya sakit, saya bilang gitu. Terus ya sudah, temuin saja Pastor Yoel. Terus saya bilang, enggak apa-apa ta Bu, katanya enggak apa-apa, pendoa juga Boleh didoakan boleh gitu ya. didoakan. Terus saya datang, tapi Pastor Yoel masih ngobrol. Saya temuin Bu Umi lagi. Enggak apa-apa ta Bu, enggak apa-apa. Datang aja, tunggu di situ. Terus saya bilang sama Pastor Yoel, Pastor, saya minta didoakan. Ya. Karena tangan saya sakit. Tangan yang kanan ya Bu ya. Iya. Lalu? Terus saya didoakan, biasanya untuk mengangkat gayung sakit. Terus untuk ke belakang gini Juga sakit. Tapi tadi saya sudah tidak merasakan sakit, puji Tuhan. Boleh digerakkan tangannya Bu, cuma biar melihat. Terus ditekuk ke belakang. Sudah gak sakit Bu? Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Bu, Tuhan berkati ya. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan yang menyembuhkan Bu Evi, juga Tuhan yang bisa menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi Bu Evi mengalami sakit di bagian lengan tangannya. Bu Evi di sini adalah full timer pendoa, dan tadi Bu Evi datang kepada saya mengeluh tangannya sakit, digoyang-goyangkan sakit. Saya berdoa Tuhan bisa sembuhkan, dan puji Tuhan. Biasanya kalau mandi pakai gayung ngangkat aja sakit Bapak Ibu Saudara. Tadi pulang ke rumahnya gayungnya sudah bisa diangkat, ditekuk ke belakang sudah bisa, dan saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyi sebuah lagu Bapak Ibu Saudara ya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Haleluya. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Sama-sama dengan sungguh katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji
puji dan sembah Kau. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya masih percaya ada kuasa pada pujian dan penyembahan, yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita melihat, Pak Wel boleh kembali duduk lagi Pak. Kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Saya jelaskan firman Tuhan dulu. Nanti saya akan tampilkan beberapa kesaksian dan saya percaya hari ini saudara yang datang sakit Tuhan bisa sembuhkan. Yang percaya katakan amin. Yang hari ini saudara datang mungkin ada masalah, Tuhan bisa kasih jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Mari kita melihat Roma 15 ayat yang ke-17 sampai 19. Firman Tuhan katakan apa? Jadi di dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Ayat 16. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Perhatikan ayat 19, ayat yang sangat dahsyat. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika Injil disampaikan, ketika firman Tuhan disampaikan, maka mujizat bisa terjadi. Yang percaya katakan amin. Saya akan saksikan beberapa kesaksian di mana ketika firman disampaikan, maka yang mustahil menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Saya mau membuka dulu dengan sebuah kesaksian, PowerPoint-nya boleh disiapkan. Nanti saya tutup dengan 3 buah video. Dan tadi pagi kalau saudara ngikuti di YouTube live streaming, terjadi kesembuhan dan saya percaya sore hari ini juga akan terjadi mujizat. Yang percaya katakan amin. Saya mau mulai dulu saudara tentang mujizat keturunan, ya. Ini sudah pernah saya saksikan, tapi saya mau saksikan lagi karena saya sangat terberkati dan tanpa terasa sudah 1 bulan gitu ya. Saya cerita. Jadi tahun lalu 2023 saya mengadakan di bulan Mei saya mengadakan ibadah khusus untuk orang-orang pasutri ya, pasangan suami istri yang merindukan keturunan. Ya, saya adakan bulan Mei. Lalu bulan September 2023 ada sepasang suami istri yang datang kepada saya. Datang kepada saya dan berkata, Pastor Joel ingat kami enggak? Saya katakan, mohon maaf saya lupa gitu. Karena kan banyak doakan orang, jadi bisa lupa wajahnya ya dan lain sebagainya. Terus mereka berkata, loh kami yang didoakan pastor waktu ibadah khusus untuk keturunan. Oh iya, saya bilang begitu. Tahu nggak pastor, apa yang terjadi? Oh ya gimana? Saya dengarkan. Jadi waktu kami menikah, ada diagnosa dari dokter, kalau kata dokter suami saya mohon maaf kurang subur, dan ada kista di dalam kandungan saya. Jadi mustahil untuk kami bisa punya anak. Ini menurut manusia dan dokter. Ya. Tetapi Pastor Yoel, ini bulan September ya, bulan Juni, ini istrinya yang cerita. Bulan Juni, saya hamil, Pastor. Dan kita boleh lihat PowerPoint-nya ditampilkan. Dan 15 Mei 2024, boleh ditampilkan PowerPoint-nya? Bayinya lahir, Bapak Ibu Saudara. Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan kemarin 15 Juni, tepat 1 bulan. Saudara, saya mau katakan, engkau tidak hidup dari apa kata manusia, tetapi engkau hidup dari apa kata firman Tuhan. Kalau Tuhan yang membuka, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Yang percaya katakan amin. Saya percaya ini Matthew 8 ya. Puji Tuhan sudah gak terasa sudah 1 bulan ya Bapak Ibu ya. Kesaksian selanjutnya, slide berikutnya saya ceritakan. Jadi suatu kali ada jemaat datang kepada saya, Pastor Yoel, saya punya rekan kerja, punya teman. Jantungnya itu lemah. Saturasinya bisa sampai, kata saya baca dulu, sampai 40 saturasinya. Berarti kan sudah sangat rendah, kan normalnya kan 90-an, 80-90, betul ya, oksigen ya, yang pakai seperti jepitan itu loh Bapak Ibu. Ini 40, tapi dia nggak percaya Tuhan, boleh tadi doakan. Saya katakan, loh Tuhan itu penyembuh bagi semua orang yang percaya katakan amin. Dia bukan orang yang taat kepada Tuhan, sekedar ya orang ya begitulah begitu ya. Terus
saya izin, saya boleh doakan ya Pak ya? Saya permisi, jantungnya lemah ya, dan kata dokter harus dioperasi. Saya permisi, saya doakan, kita lihat kesaksiannya. Boleh ditampilkan slide kedua? Kejadiannya udah 5 Februari, tapi saya kok rindu mengangkat ini lagi. Selamat sore Ko Yoel, puji Tuhan Ko Yoel, nama orangnya adalah Sudarwan. Detak jantungnya sudah dipulihkan, dan normal kemarin hanya 40-an, dan sekarang naik jadi berapa? 97 saturasinya, dan kesembuhan terjadi. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saturasinya 40, jadi 97, jantungnya normal, nggak perlu operasi. Tuhan Yesus dokter segala dokter, yang percaya katakan amin. Selanjutnya, bukan hanya orang dewasa yang mengalami kesembuhan. Seorang anak remaja, kita lihat di slide ketiga. Ada jemaat remaja, teens namanya Fiona, saya bacakan. Shalom, selamat pagi Ko Yoel. Perkenalkan saya Fiona, saya salah satu jemaat di Teens, saya ingin bersaksi. Waktu itu saya mengikuti ibadah Yestoy Revival di hari Rabu tanggal 5 Juni. Secara online waktu itu saya sedang sakit mah. Dan rasanya perut tidak enak. Tapi waktu didoakan, ini dari jarak jauh Bapak Ibu Saudara, karena dari online. Puji Tuhan, mah sudah apa? Tidak? Kita kasih tahu tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Selanjutnya, dari Jember, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat slide keempat. Ibu Endang Arianto. Shalom Pastor Yoel, saya Bu Endang yang tadi minta didoakan. Ini kejadiannya hari Sabtu pagi melalui doa online. Karena kita kalau doa pagi ada doa untuk yang jarak jauh. Sakit tulang belakang, dan dikatakan apa? Tadi minta doa tulang belakang sebelah kanan sakit. Puji Tuhan, setelah Pastor Yoel doakan pagi tadi, tidak sakit lagi, setelah duduk bisa langsung berdiri, dan tidak sakit. Tuhan Yesus luar biasa, dan kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Lanjut lagi. Slide berikutnya. Ibu Erni, dari luar kota juga, bahkan luar pulau. Shalom Pastor Yoel, puji Tuhan. Setelah didoakan kemarin, sakit batuk, pilek, saya sembuh. Pileknya 2 minggu yang lalu rasa buntu, hidung rasanya. Tadi juga saya ke gereja, perjamuan dapat ayat Lukas 1:37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, semakin menguatkan iman saya. Saya percaya segala pergumulan saya Tuhan jawab. Tunggu waktu Tuhan, dan Tuhan pakai Pastor Yoel, dan saya mengalami kesembuhan. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Mujizat hanya bisa dialami bagi mereka yang percaya. Bapak Ibu Saudara, ada 3 video yang saya mau tampilkan yang terjadi dalam waktu dekat. Saudara pernah dengar firman Tuhan berkata yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar? Itu bisa terjadi, amin? Atau hanya sekedar tulisan? Bisa terjadi ya, amin? Percaya saudara? Itu dongeng atau beneran? Beneran ya. Saya mendoakan seorang oma, 77 tahun, namanya Oma Susi. Sudah lama tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Nanti saya akan tampilkan videonya. Itu videonya adalah pada saat dia sudah berjalan di luar. Kalau yang di dalam tidak direkam, karena saya izin dokumentasi karena privasi, saya harus izin dulu. Jadi lama tidak bisa berdiri, lama tidak bisa berjalan, dan saudara tahu, biasanya tidur di kasur bertahun-tahun, dan kemarin saudara, minggu lalu, apa yang terjadi? Dia bisa turun dari kasurnya, dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, bahkan dia berkata, loh kok bisa ya? Saya bilang, Tuhan Yesus yang jadikan bisa. Kita lihat videonya, bisa berjalan kembali. Pasti sembuh, pasti sehat. Pasti suka apa? Yang penting itu sehat gitu loh. Iya. Terus bisa banyak makan. Iya, iya Bu. Nah yang makan ini golek opo, Iya. gitu loh, aku makan bubur. Iya, jadi kita doa ya, kita doa lagi Bu ya. Seperti Oma dengan cucunya ya. Abang berdoa Tuhan buat Ibu Susi yang percaya Tuhan, untuk kakinya Tuhan sembuhkan, juga untuk nafsu makannya, Tuhan menolong semuanya Tuhan. Kami percaya juga untuk finansial, juga Tuhan menolong, memberkati yang percaya Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat terjadi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat terjadi, haleluya, dalam nama Yesus, haleluya, berjalan, panjang umur, diberkati Tuhan. Mama boleh ya, berdoa ya. Jalan, Tuhan tolong. dalam nama Yesus. Sekian tahun tidak berdiri. Celana aku mau. Oh iya, ya. Aku sulit. Ini soalnya kurus itu loh. Yang dulunya gemuk. Nanti sebentar lagi bertambah lagi beratnya ya dengan makan
langsung makannya. Makan Ya, apa? jalan ya, kita coba ya. Coba saya gandeng satu tangan ya, Oma ya. Nah, lu. Si Tuhan itu boleh mundur ya. Nah, ya. Lama tidak berjalan, bisa kembali berjalan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Si Tuhan, Tuhan Yesus baik. Si Tuhan, pelan-pelan. Kita memperkatakan firman Tuhan. Pelan, si Tuhan. Dahsyat Tuhan Yesus. Dahsyat. Saya percaya sembuh sempurna. Hari ini sudah ada progres. Ya, ibu bisa kembali dan bisa berjalan seperti sedia kala. Bisa berjalan di dalam nama Yesus. Saya percaya kesembuhan sempurna Tuhan berikan. Hari ini progres yang sangat baik. Ibu sudah bisa jalan keluar, bisa masuk lagi. Saya percaya sembuh sempurna, sehat sempurna, diberkati Tuhan. Dahsyat, bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama nggak kerekam Bapak Ibu Saudara. Jadi udah lama nggak berdiri, udah lama nggak jalan. Bisa jalan keluar sampai kaget Saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Saudara, bukan hanya di Malang yang mengalami. Beberapa waktu lalu, minggu lalu saya ke Blitar. Ada seorang ibu disiapkan video di Blitar. Ada seorang ibu yang juga usia nggak bisa bungkuk. Di sini Bapak Ibu Saudara masih bisa seperti ini? Kalau ada namanya apa itu? Zumba atau apa itu ya? Senam ya. Wah, saya di rumah Bapak Gembala ada ya. Wah, lagunya tapi lagu rohani ya. Jadi Yesus kekasih jiwaku. Wah, joget gitu ya. Terus ada yang kasihmu tiada duanya. Nah gitu ya. Nah, kalau kita masih bisa seperti ini, puji Tuhan. Berarti Tuhan baik kita masih bisa lakukan itu. Dia enggak bisa, Saudara. Jadi dia seperti ini tuh enggak bisa. Sampai menyentuh tanah itu enggak bisa. Tapi kita lihat sama-sama videonya apa yang terjadi di Blitar, mujizat di Blitar. Jadi ini struktur senam saya Bapak Ibu ya. Jadi udah lama nggak bisa seperti itu. Bu, boleh bersaksi sebelumnya gimana dan setelahnya gimana? Silakan. Ya puji Tuhan, saya mengalami kalau darah tingginya kumat itu ini sakit, terus ini ya sakit, ini kok sudah, ya duduk ini kok sudah sampai di Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Ya, boleh ditunjukkan ke kamera. Kalau biasanya kan nggak bisa sampai tanah, sekarang bisa coba Bu sampai tanah. Bisa sampai tanah Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita kasih tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hidupku menggenapi firman. Haleluya. Video yang terakhir. Tadi pagi ada banyak terjadi kesaksian. Ada sekitar 5 kesembuhan. Tapi saya kasih satu video aja ya. Nanti saudara nonton sendiri di YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Ya. Nah, tadi pagi ada seorang ibu yang datang. Lututnya sakit. Gak bisa berjalan, jalannya pincang. Bisa lari. Kita lihat videonya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Kami jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya.
Saya mulai mengajak ibu itu berlari. Lihat ya, kita lari. Kita lari, lihat. Dari yang jalan pincang bisa berlari. Kita dengarkan kesaksiannya. Bu, boleh apa yang sebelumnya, terus setelahnya ibu boleh bersaksi. Namanya siapa? Terima kasih. Saya sudah disembuhkan. Runtut saya yang tidak bisa jalan sudah lama. Bisa lari bu ya. Ya, sekarang bisa lari agak. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kita boleh lari, kamera siap. Kita lari ya. Kita lari ya bu ya. 1, Kita lari 2, lagi. 3, kita lari bu. Oh haleluya. Akan lari kencang, lebih kencang. Tuhan aja. 1, 2, 3. Lari lagi. Haleluya. Tolong berkati ya ibu ya. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya juga sore hari ini mujizat Tuhan dapat terjadi. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya dia sanggup, dia mampu. Untuk saudara bisa ngalami. Nanti saya akan membuka altar. Saudara yang sakit jasmani, saudara yang sakit rohani, atau saudara ngalami pergumulan, saudara maju percaya. Gak usah pedulikan kanan kiri, gak usah hiraukan kanan kiri. Saudara yang akan mengalami, saudara. Yang percaya katakan amin. Saya tutup dengan sebuah kesaksian dan worship leader boleh siap dan hanya dengan keyboard saja. Worship leader dengan keyboard. Saudara, di tempat ini ada jemaat. Masih muda, umur 19 tahun. Dia ditinggali utang 2,7 miliar, saudara. Umurnya masih 19 tahun. Dia datang ke tempat ini, dia berdoa, saya melayani dia, dan saudara tahu, utang 2,7 miliar itu lunas dalam 3 tahun. Dan saudara tahu, sekarang dia usaha toko bangunan, omsetnya tiap bulan ratusan juta. Sekarang umur 23. Dan saudara tahu siapa yang membuat itu berhasil? Siapa? Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Tapi saya mau kasih tahu gimana Tuhan bisa mengadakan mujizat. Jangan males. Dia utangnya miliar, tapi dia bekerja keras. Dia berusaha, dia banting tulang. Sampai 2,7 miliar itu bisa terlunasi dan hari ini jadi salah satu toko bangunan padahal umur 23. Jadi salah satu yang omsetnya dan banyak rekanan-rekanan beton dan lain sebagainya. Dia datang di tempat ini kalau beribadah, dia beribadah di tempat ini, dia jemaat. Ada juga, saya mendoakan ada seorang bapak yang juga utang jutaan, puluhan juta. Hari Minggu ibadah mujizat didoakan. Hari Senin tiba-tiba mengalami pertolongan Tuhan, utangnya lunas Bapak Ibu Saudara. Dan datang ibadah mujizat berkata apa? Saya mau jadi berkat karena saya sudah diberkati Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara percaya, bangkitkan iman saudara. Hanya yang percaya yang mengalami. Lampu boleh dipadamkan. Saudara berdoa, saya percaya doa itu punya kuasa saudara. Mari saudara jangan suka ngomong yang negatif. Ya aku ya wis ngene, nasibku begini, takdirku. Kita tidak percaya nasib dan takdir. Tuhan tidak menciptakan kita menjadi pecundang. Tetapi dia menciptakan kita untuk menjadi lebih daripada pemenang. Siapa yang suka mengintimidasi kita menjadi pecundang? Ya setan. Setan gak suka kita dipakai Tuhan. Setan gak suka kita ngalami pertolongan Tuhan. Jadi saya hari ini mau katakan, senanglah memperkatakan firman, aku sembuh, aku sehat, aku diberkati Tuhan, aku pintar, aku cerdas, aku ditolong Tuhan. Ubah perkataan kita. Saudara, saya tidak bisa tahu apa yang saudara alami. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara. Atau mungkin saudara hari ini merasa sendirian. Saudara gak punya teman, mungkin. Atau saudara tidak bisa mengandalkan manusia karena manusia gak bisa diandalkan. Tapi saya mau yakinkan saudara, saya melihat banyak mujizat terjadi yang semuanya saya tidak bisa tayangkan. Saya cuma mau nyatakan Tuhan Yesus setia dan dia bisa lakukan perkara ajaib buat saudara dan saya. Saudara jangan pernah tanya ya, Tuhan Yesus engkau di mana? Saudara yang tanya, saya yang ada di mana? Karena Tuhan Yesus itu sobat kita yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang seringkali meninggalkan Yesus. Hari ini dia tidak ada kemana-mana. Dia menunggu kita untuk datang kepada dia. Saudara, sekali lagi,
Mungkin saudara, orang nggak tahu apa yang saudara alami. Manusia nggak tahu apa yang saudara alami, tapi Yesus tahu. Dia sobat kita yang setia. Mari hari ini alami mujizatnya. Ini ibadah mujizat. Kalau di ibadah raya tadi pagi saja, yang 16 Juni ibadah ketiga, bisa mengalami, apalagi ini ibadah yang memang khusus untuk mujizat. Oh, saya percaya betul saudara akan mengalaminya. Tetap setia karena dia adalah sobat kita setia.